Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musyafa Hawari Hamadi, NIM 17040317. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jawaban ujian setengah semester saya dengan mata kuliah Analisis Perancangan Perusahaan kelas B. Di sini bisa kita lihat soal dari dosen kita, Bapak Sugi Artobudjongkoro, yang mana terdapat 5 pertanyaan yang sifatnya adalah buka buku. Langsung saja, untuk pertanyaan pertama, apa kegunaan studi kelayakan? Jawaban saya adalah berikut beberapa kegunaan studi kelayakan, yaitu yang pertama, menghindari risiko kerugian. Maksudnya adalah untuk mengantisipasi ketidakpastian yang terjadi serta untuk meminimalkan risiko yang tidak diinginkan. Kegunaan yang kedua adalah memudahkan perencanaan. Maksudnya adalah dengan adanya perencanaan yang baik, maka suatu usaha akan mempunyai jadwal pelaksanaan usaha mulai dari usaha dijalankan sampai pada waktu tertentu. Selanjutnya, memudahkan pelaksanaan pekerjaan. Rencana yang sudah disusun akan mudah dalam pelaksanaan usaha dan akan dijadikan acuan dalam mengerjakan setiap tahap usaha, sehingga suatu pekerjaan dapat dilakukan secara sistematis dan dapat mencapai sasaran serta sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Selanjutnya yang keempat yaitu memudahkan pengawasan. Kegunaan ini agar pelaksanaan yang sesuai rencana akan memudahkan untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya usaha. Selanjutnya, kegunaan yang terakhir adalah memudahkan pengendalian. Maksud dari memudahkan pengendalian ini adalah adanya pengawasan dalam pelaksanaan pekerjaan dapat mendeteksi terjadinya suatu penyimpangan sehingga dapat melakukan pengendalian atas penyimpangan tersebut. Berikutnya, pertanyaan kedua adalah apa beda studi kelayakan bisnis dengan studi kelayakan proyek? Jadi, jawaban yang saya peroleh adalah perbedaan antara studi kelayakan bisnis dan studi kelayakan proyek adalah terletak pada kegiatannya. Studi kelayakan bisnis lebih fokus pada bisnis dan kegiatan bisnis tersebut seperti pemasaran, teknis, keuangan, serta sosial ekonomi. Sedangkan studi kelayakan proyek lebih fokus pada proyek yang bersifat investasi. Jadi, kedua studi ini harus dilakukan sebelum memulai suatu bisnis atau proyek. Hal ini dikarenakan studi tersebut mampu memberikan gambaran kepada kita terhadap apa yang akan terjadi di depan. Maksudnya apa yang terjadi di masa yang akan datang, sehingga kita bisa mengetahui resiko apa yang kita terima, sehingga kita dapat memutuskan yang terbaik atas kelanjutan bisnis tersebut dan proyek tersebut. Selanjutnya pertanyaan ketiga, jelaskan berbagai studi kelayakan yang ada dan manfaatnya. Jadi yang saya dapat jawabannya, yang pertama adalah studi kelayakan bisnis. Jadi studi kelayakan bisnis ini manfaatnya adalah yang pertama memperkecil risiko kerugian, yang kedua mempermudah perencanaan bisnis, yang ketiga melancarkan pelaksanaan bisnis, yang keempat melakukan pengawasan terhadap bisnis, dan yang terakhir adalah mempermudah pengendalian bisnis. Selanjutnya, studi kelayakan proyek. Adapun manfaat dari studi kelayakan proyek ini adalah untuk menghindari keterlanjutan penanaman modal yang besar dalam suatu proyek yang ternyata tidak menguntungkan. Selanjutnya, studi kelayakan pasar. Adapun manfaat dari studi kelayakan pasar ini adalah memperkecil tingkat risiko, meningkatkan kualitas, dan membuat perencanaan yang akan datang. Selanjutnya, pertanyaan keempat. Jelaskan aspek-aspek dalam studi kelayakan. Berikut jawaban saya yang saya peroleh adalah aspek-aspek dalam studi kelayakan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah dalam aspek hukum atau legalitas. Aspek hukum dan legalitas menyangkut pada semua hal yang berhubungan dengan legalitas atau ketentuan hukum dalam mendirikan perusahaan. Yang kedua, aspek ekonomi dan budaya.
Jadi, dari segi ekonomi, analisis yang dilakukan yakni bagaimana perusahaan berdampak pada tingkat pendapatan per kapita di wilayah tersebut. Maksudnya adalah di wilayah perusahaan yang akan dibangun, yang akan didirikan. Sedangkan dari sisi budaya, studi kelayakan akan menganalisis bagaimana perusahaan mempengaruhi adat istiadat di daerah sekitar. Maksudnya adalah masyarakat di sekitar itu yang beradat istiadat. Karena kita tidak bisa menentukan budaya mereka, tidak bisa tanpa harus kita mendekatkan diri kepada masyarakat tersebut. Yang ketiga, aspek pasar dan pemasaran. Analisis yang dilakukan pada aspek ini akan menjawab pertanyaan apakah produk yang dihasilkan oleh perusahaan memiliki peluang pasar. Selanjutnya, aspek manajemen. Aspek manajemen ini berkaitan dengan operasional perusahaan, baik itu pembangunan maupun pengembangan. Selanjutnya yang terakhir adalah aspek keuangan. Aspek keuangan ini berkaitan dengan anggaran perusahaan yang harus dilakukan jika Anda ingin melakukan perencanaan bisnis yang matang. Pertanyaan yang terakhir atau pertanyaan yang kelima, menurut saudara, pelajaran apa saja atau materi kuliah apa saja yang dapat digunakan dalam menyusun studi kelayakan? Baiklah, menurut pengalaman saya dan jawaban yang saya dapat, materi mata kuliah dalam menyusun kelayakan itu terdapat pada kuliah. Yang pertama adalah manajemen keuangan, yang kedua adalah manajemen operasi, yang ketiga adalah manajemen proyek, yang keempat adalah manajemen risiko, yang kelima adalah analisa atau analisis perancangan perusahaan, yang keenam adalah sistem pendukung keputusan. Baiklah, demikian jawaban ujian tengah semester mata kuliah analisis perancangan perusahaan kelas B yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.